Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita belajar matematika, yaitu statistik dengan kompetensi dasar, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengumpulkan data dalam masalah kontekstual. Siswa dapat mengartikan dan menjelaskan dari data yang berupa tabel dan diagram dalam masalah kontekstual, dan siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram dengan Microsoft Word atau PowerPoint. Oke, sebelum masuk ke lebih jauh, kita pelajari dulu apa sih statistika itu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Terus data itu apa? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dalam pengambilan data bisa secara keseluruhan atau menggunakan populasi, yaitu keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian, atau dengan sampel, yaitu hanya sebagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Oke, ini target pertemuan hari ini. Kalian nanti setelah pembelajaran ini, kalian bisa membuat grafik seperti ini. Contoh grafik kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia. Ini namanya diagram garis. Jadi diagram bisa berupa diagram garis, bisa juga berupa diagram batang. Ini salah satu contoh diagram batang. Bisa juga dengan diagram lingkaran. Oke. Oke. Jadi cara penyajian data dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Hari ini kita akan menyajikan data khusus yang data tunggal. Minggu depan kita membahas tentang data berkelompok. Oke. Contoh ya. Penyajian data yang pertama berupa tabel. Ini ada contoh data tinggi tunas pohon mangga dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita mengukur tunas pohon mangga didapatkan 9 cm, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, dan 23. Ini namanya data hasil pengambilan pengukuran tinggi tunas pohon mangga. Data ini kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Bentuk tabel itu ada dua kolom ya. Ini yang pertama tinggi pohon, yaitu dalam satuan sentimeter, dan di sebelah kanannya berupa frekuensi. Kalian lihat data yang tinggi tunas pohon mangga. Kita tuliskan data itu ada 4 macam, yaitu 9 cm, 12, 17, dan 23. Itu di kolom tinggi pohon. Kemudian kolom di frekuensi, kalian hitung 9 cm ada berapa? Ya, ada 2.
Yang 12 cm ada 3 dituliskan di kolom frekuensi. Yang 17 cm ada 1 pohon, dan yang tingginya 23 cm ada 5 pohon. Oke, ini cara membuat data yang dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, kita bisa menyajikan data dalam bentuk diagram, yaitu bentuk diagram. Bentuk diagram ada diagram garis, diagram batang, dan lingkaran, dan ada yang lain lagi. Tapi untuk materi hari ini kita bahas diagram lingkaran, batang, dan diagram garis. Contohnya sama, pakai contoh yang tinggi pohon mangga 9, 9, 12, dan seterusnya. Tapi kita akan sajikan dalam bentuk diagram. Oke, Ibu akan ajarkan cara membuat grafik dengan software, boleh MS Word, boleh PowerPoint, boleh Excel, dan sebagainya. Ya, pakai contoh yang tadi. Oke, kita belajar membuat diagram batang ya. Langkah pertama yaitu kita pilih insert, kemudian cat. Ketika kita milih cat akan muncul ada pilihan diagram batang, diagram garis, atau lingkaran. Kalian boleh pilih yang mana. Ibu akan kasih contoh untuk diagram batang. Klik ini ya. Terus oke. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Akan muncul kolom seperti ini, yaitu ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Ini kita rubah dengan 9 cm sesuai tinggi pohon di data kita tadi. Kemudian 12 cm, 17 cm, dan 23 cm. Kemudian di seri 1 ini diganti frekuensi sesuai data kita. 9 cm itu ada 2 pohon, 12 ada 3 pohon, 17 cm ada 1 pohon, dan 23 cm ada 5 pohon. Untuk series 2 dan series 3 kita hapus karena kita datanya hanya satu jenis saja. Ya. Oke. Sudah jadi nih ya batangnya. Dalam diagram batang terlihat ketika tinggi pohon itu 9 cm menunjukkan 2, artinya ada 2 pohon. Yang 12 cm menunjukkan ada 3 pohon. Jadi ketika kita menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini akan lebih mudah dimengerti kepada setiap orang yang melihat data ini daripada data yang berderet-deret. Begitu ya, untuk membuat grafik kalian bisa coba di rumah. Kemudian selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Ya, ini tugasnya ya.
Tugasnya carilah dan catat data ukuran sepatu anggota keluarga di rumahmu dan 2 anggota keluarga di sekitar rumahmu. Boleh di samping kanan, kiri, belakang, atau depan, pilih 2 keluarga ya. Kemudian sajikan data ukuran sepatu itu dalam 2 bentuk. Yang pertama bentuk tabel, yang kedua diagram garis atau batang. Kalian boleh pilih salah satu. Jadi ada 2 bentuk sajian data ya. Jika kalian memiliki komputer atau laptop, pakailah aplikasi MS Word atau yang lain. Tetapi jika tidak punya, boleh ditulis atau digambar pakai buku tulis. Tentunya yang pakai laptop nilai maksimalnya lebih tinggi ya. Kemudian hasil tabel diagram yang kalian buat difoto dan diupload di Google Classroom. Itu aja batas pengumpulan hari ini ya, jam 21.00. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jika kalian masih bingung, boleh diulang videonya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.